Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai mengupas diktat yang ada di tangan saudara-saudara, marilah sebagai biasa kita bersama-sama membaca shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kemudian diktat yang ke-12 ini bertema amal yang paling berat dikerjakan oleh manusia. Masalah ini ada sangkut pautnya dengan masalah rohnya manusia yang akan menggerakkan anggota badannya bisa meninggalkan kejahatan atau mengerjakan perintah. Jadi masalah adalah masalah roh. Kekuatan manusia itu dimulai dari rohnya. Banyak orang yang menganggap bahwa kekuatan itu bisa didapat atau dicapai jika seorang manusia memiliki uang yang banyak. Sebab uang adalah berkuasa, kata mereka. Itu sama sekali tidak betul. Orang-orang Arab di dunia Timur Tengah adalah paling kayanya negara-negara di dunia adalah orang Arab sekarang. Tetapi kekayaan mereka tidak menguatkan mereka. Tidak menguatkan pribadi, tidak menguatkan negara, dan tidak menguatkan sesuatu yang pasti dihadapi oleh orang-orang Arab di sana. Ada orang yang menganggap bahwa kekuatan itu dengan senjata. Senjata adalah alat kekuatan material. Tapi di atas kekuatan material adalah kekuatan immaterial yang tidak berbenda. Roh juga. Ada pepatah syair mengatakan, bukan semua pedang berkilauan bisa digunakan oleh tangan yang menggerakkan kalau tidak ada di dalamnya roh dan jiwa yang kuat. Ada orang yang mengira bahwa kekuatan itu dengan kedudukan yang ia capai, kedudukan tinggi, itu juga relatif, belum tentu. Dan kedudukan adalah temporal. Semua manusia yang berakal dan yang berpengalaman mengerti hal ini. Ma'asyiral muslimin, ada pula yang mengatakan bahwa kekuatan itu kalau manusia itu punya benda-benda magik seperti keris, pusaka, akik atau lain-lain benda yang dikira atau disangka inilah yang menyebabkan kekuatan dan dikdayanya seorang. Itu pun juga tidak betul. Sebab tidak semua itu benda-benda mempunyai arti
dalam menguatkan roh dan pikiran manusia. Ma'asyiral muslimin, kekuatan adalah kekuatan roh. Sebab roh itu daripada Allah yang maha kuat. Wa sadaqallahul azim, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ayuhai Muhammad, bahwa roh dan persoalan roh adalah urusan Tuhanku sendiri semata. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak kuberi atau tidak diberi ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit, sehingga persoalan roh belum dapat kamu jangkau, belum dapat kamu raba, apalagi kamu perhatikan secara kamu memperhatikan apa-apa yang sifatnya bendawi. Jadi kekuatan untuk hidup adalah melalui satu alat rahasia daripada Allah, yaitu roh. Roh manusia lebih kuat daripada badannya, lebih langgeng dari tubuhnya, lebih cepat bergerak, lebih dinamis. Dia adalah dari satu alam sendiri yang khas, yaitu alam roh. Jika roh itu dapat diperkuat, maka manusia itu bisa menjadi manusia super, manusia kamil. Dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Jika roh tidak kuat, sebab roh itu mengalami fase atau tingkat-tingkat yang menyebabkan dia lemah, yang menyebabkan dia sakit, dan yang menyebabkan dia tidur, atau yang menyebabkan dia hancur sama sekali. Yang menyebabkan dia lemah adalah ghaflah. Ghaflah artinya tidak dalam keadaan siaga. Manusianya ini manusia ghaflah. Duduk main catur, membuang jam-jam dengan di muka meja, membuka papan catur berjam-jam. Itu waktu rohnya ghaflah, otaknya bekerja, rohnya ghafil, dalam keadaan di bawah kesadaran. Duduk mendengar nyanyi-nyanyi dan lagu-lagu, gambusan, keroncongan, rohnya ghaflah. Di saat-saat itulah di mana roh seorang manusia, kata Imam Ghazali, dalam keadaan ghaflah, di situ setan masuk. Terus dia menjadi lemah. Seperti kalau badan seorang dimasuki penisilin tanpa ada sakit, lesu, lemes. Roh ghaflah. Dari ghaflah ini, kata Imam Ghazali, bisa menyebabkan manusia itu nanti berlarut-larut ke kiri atau ke kanan, tidak istiqomah. Karena ghaflah akibat hadir samrah atau hadir keroncongan misalnya, atau nonton 3D. Akibat itu sholat subuhnya tidak merasa lezat, sebab rohnya masih dalam keadaan ghaflah, di bawah kesadaran, tidak dalam keadaan siaga. Ada kalanya roh itu sakit. Akibatnya sakit karena roh itu kena radiasi atau radioaktifnya setan. Sebab di tempat-tempat maksiat itu setan bercokol dan setan mengeluarkan radiasi. Seperti bom atom yang dilemparkan oleh Amerika di Hiroshima, waktu-waktu diturunkan itu mengeluarkan kilat, satu macam kilauan. Itu yang melihat itu matanya tidak kelihatan, buta. Diperiksa bagaimana sudah tidak bisa. Itu namanya radiasi. Ini orang-orang ahli atom ngerti radiasi. Lah ini setan di tempat-tempat maksiat dia mengeluarkan radiasi terhadap roh-rohnya orang yang masih segar. Akibatnya apa? Sakit. Jadi bukan lemah, bukan ghaflah, tetapi sakit.
Misalnya seorang anak muda melihat orang sedang main duit, itu anak mengadakan rohnya untuk radiasi, sebab itu tempat-tempat syaitan main. Syaitan mempengaruhi orang-orang yang sedang main duit. Kalau dilihat, nanti karena radiasi itu dia tertarik untuk main. Hadir majelis-majelis orang minum minuman, waliyadzubillah. Tidak lama rohnya akan kena radiasi. Kalau kena radiasi, kejangkitan. Dan begitu seterusnya. Ada kalanya roh itu bisa hancur sama sekali, yaitu dengan syirik. Syirik mempersekutukan Allah. Itu rohnya nggak bisa berdaya apa-apa. Sebab orang yang mempunyai kepercayaan bahwa ini benda akan berguna kepada saya, akan menghidupkan saya, akan memanjangkan umur saya, akan membawa rezeki bagi saya, dan seterusnya. Orang ini hidup di dalam satu keadaan minder, tidak kena sasarannya. Dia hidup terbelenggu oleh benda-benda ini, atau arca-arca atau semi-arca yang ada di hadapannya itu. Tetapi sebaliknya, roh yang kuat itu mendorong keluarnya kalimat-kalimat zikir misalnya, itu dengan tekanan keras, sehingga kata-katanya mempunyai pengaruh. Misalnya takbirnya bisa menjatuhkan ini tembok. Bukankah Rasulullah SAW waktu masuk Khaybar, beliau berkata, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirin. Waktu itu benteng Khaybar yang tebal temboknya 1,5 meter, yakni kira-kira 5 seng atau 7 seng, itu tidak berdaya apa-apa kena takbiran Rasulullah SAW. Jadi ucapan Allahu Akbar ditekan oleh roh yang kuat, dia mempunyai pengaruh hebat. Tapi kalau roh biasa tidak kuat, seperti takbiran orang yang hadir ini, maaf saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sekarang pergi ke tempat meja bola, kasino, saudara semua teriak satu kali Allahu Akbar, tidak ada tekel yang rontok di situ. Perlu kita kuatkan roh. Agama Islam selalu menyetel roh ini supaya seger. Setidak-tidaknya tidak dalam keadaan ngantuk. Saudara tahu untuk wudu itu apa wudu? Wudu itu walaupun maknanya yang zahir adalah membersihkan muka demi menghadap, tetapi maknanya yang tersirat dari wudu adalah menyegarkan roh. Sebab dia menyentuh tempat-tempat prinsip dari adanya roh. Ini ada roh. Ini ada roh. Semua ada roh. Kepala ada roh. Karenanya sebelum menghadap kepada Allah, itu roh disiapkan supaya dia segar dan konsentrasinya menghadap lebih baik. Kalau dalam keadaan hadas akbar, disuruhnya mandi, seluruh badan disuruh sirami air supaya rohnya segar, walaupun juga maksudnya badannya juga bersih. Jadi itu ada tersirat dan tersurat. Kalau sudah begitu, saudara-saudara, ajaran Islam, jadi prinsipnya itu roh kita mesti segar, kuat. Dengan apa dia kuat? Roh kuat pertama-tama harus diresapkan di dalamnya rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Seorang yang imannya, rukun-rukun imannya, kalimat syahadatnya tidak kuat menghunjam di dalam, tidak mempunyai akar, ini orang tidak bisa mempertahankan arus atau getaran-getaran ujian di dalam hidupnya.
Kalau rohnya kuat, dia bisa menghadapi segala yang dihadapi ini dengan tabah, tenang dan kuat. Jadi rukun iman, rukun Islam harus terhunjam di dalam sanubari seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, berapa waktu yang lalu saya katakan asyhadu an la ilaha illallah kunci segala-galanya. Sebab seperti tadi saya katakan, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah diharuskan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya bagian dalamnya ini ada hubungan dengan atas, dengan langit. Kalau kita bilang wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita mengakui bahwa ini manusia yang mendapat daripada Jibril wahyu. Itu manusia kita anut. Jadi kita ikut kuat seperti dia. Jadi ini seperti misalnya RRI Jakarta memerlukan adanya pesawat-pesawat radio yang mendengar siaran ini. Sebab sender ini perlu ada alat penarik. Sana ada sender. Jibril itu sender. Jadi minallah. Pesawat radionya itu yang menarik wahyu adalah Muhammad SAW. Kalau kita mengimankan ini, berarti kita mengimankan sesuatu yang ada hubungannya dengan alam Rabbani. Sampai ada kalanya orang yang tidak mempercayai bahwa Allah itu esa. Orang ini sebenarnya saja terpelanting dari perputaran jagat raya ini. Apalagi di langit. Tidak mungkin ada orang bisa masuk ke langit dia tidak mengakui bahwa Allah itu esa. Yani Allah itu wahidun la syarikalah. Tidak ada tempat buat dia di langit. Allah berfirman wa sadaqallahul azim la tufattahu lahum abwabus sama wa la yalijuna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga kecuali kalau seekor unta yang besar masuk ke lubang jarum. Kapan unta bisa masuk lubangnya jarum? Artinya sama sekali kemungkinannya untuk masuk surga tidak ada. Dibukakannya pintu langit juga tidak ada. Sebab ke atas, kalau saudara mau naik alam yang top itu, harus saudara mempunyai ijazah. Seperti saudara kalau mau pindah dari SMA ke fakultas, harus saudara mempunyai ijazah SMA. Kalau tidak, saudara tidak bisa masuk fakultas. Kalau saudara akan ke langit sesudah wafat, masalah syahadah mesti ada. Kalau orang masih syirik, tidak bisa. Akan terpelanting di situ. Tidak ada orang bicara tentang Allah tiga di situ. Tidak ada roh yang pernah masuk selontongan. Apa selontongan? Yani tidak ada roh yang masuk tubuh yang pernah mengakui bahwa Tuhan itu tiga lalu bisa masuk ke sana. Atau Tuhan itu banyak, atau Tuhan itu arca dan sebagainya. Tidak mungkin. Karenanya saking kesiannya Allah sama manusia, diberi izin Muhammad SAW. Kalau perlu itu orang-orang yang tidak mau mengaku itu perangilah. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apa sebab? Sebab kesian mereka itu tidak bisa akan diterima oleh Allah. Ajarlah mereka supaya mereka mengaku bahwa Allah itu esa. Lalu saudara-saudara, kalau ini roh kuat, maka kita mempunyai daya tahan. Dalam sesuatu yang tidak bisa dikerjakan orang, kita bisa kerjakan. Di sinilah kita pelajari apa yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang tercantum dalam diktat yang ada pada tangan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali karramallahu wajhah qala inna ash'abal a'mal arba'u khisal. Al-awwal al-'afwu 'inda al-ghadab wal-jud fil 'usrah
wal 'iffatu fil khalwah wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuh. Ini 4 perkara tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang rohnya lemah. Tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang penuh dengan maksiat, berlumuran haram, kantongnya penuh haram, matanya berlumuran haram, pikirannya penuh dengan haram, hatinya penuh dengan dendam khusumat yang haram. Tidak bisa dia memberi maaf di waktu dia sedang marah, dia memaafkan. Itu jarang. Jadi mesti ada kekuatan. Ahli ma'asiyah harus taubat dulu, baru rohnya kembali seger dan kuat. Saya kira saya pernah bicara tentang Imam Syafi'i waktu ditanya oleh muridnya 8 masalah. Sekaligus ditanya oleh muridnya 8 masalah. Wahai Syafi'i, tolong beritahu kepada kami apa sesungguhnya yang dikatakan wajib dan apa yang paling wajib. 2. Lalu tunjukkan pada kami apa yang dikatakan ajaib dan apa yang paling ajaib. Apa yang dikatakan sukar dan apa yang paling sukar. Apa yang dikatakan dekat dan apa yang paling dekat. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menjawab syair, min wajibin nasi an yatubu lakinna tarka dzunub aujab. Jadi yang wajib itu orang tobat. Wajib yang saudara tanya adalah wajib tobat. Tetapi lebih wajib dari segala wajib meninggalkan dosa. Lakin tarka dzunub aujab. Daripada wajib mencari obat, lebih baik menjaga sehat supaya tidak perlu mencari obat. Wajib orang mencari obat kalau sakit, tetapi lebih wajib dari mencari obat menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Yang kedua, wad-dahru fi sarfihi ajibun wa ghaflatun nasi anhu a'jab. Ini perputaran zaman ini aneh. Sebentar orang yang rendah jadi atas sekali. Orang yang pantas di atas menjadi di bawah. Kemarin dia masih mukmin, ini hari sudah kafir. Perputarannya zaman ini aneh, mengerikan, menakjubkan. Tetapi kata Imam Syafi'i, yang paling ajaib adalah adanya manusia yang lengah, yang ghafil. Di saat dia tahu bahwa dunia berputar dengan seperti begitu caranya, lalu dia hidup dalam keadaan ghafil, tidak sadar atau di bawah kesadaran. Ini orang lebih ajaib dari segala ajaib. Jadi perputarannya zaman ini aneh. Saudara sendiri tentu melihat banyak orang yang tadinya maaf mursal, akhirnya sobo masjid. Gharib, ajib, ajaib. Banyak orang yang sobo masjid, akhirnya pindah ke lain tempat ibadat, masuk kelenteng. Jadi saudara bisa memecahkan bagaimana? Tutup pikiran saudara memecahkan masalah seperti begini. Ini aneh. Tetapi lebih aneh kalau saudara hidup di tengah-tengah alam yang berputar seperti begitu, lalu saudara lengah, ghafil, duduk-duduk, ketawa-ketawaan, muter lagu-lagu barat, klasik-klasik, Beethoven, lupa. Cari bios sendiri. Di saat orang mesti hati-hati dan waspada, kita nyari bios untuk menidurkan diri. Ajaib apa tidak ajaib? Ini topnya ajaib. Begitu kata Imam Syafi'i. Was-sabru fin naibati sa'bun, lakin nafawatat thawabi ashab. Sabar tentang sesuatu malapetaka, ulet, itu memang sukar, sulit, berat. Tetapi lebih berat lagi kalau ini orang tidak dapat pahala apa-apa. Orang waktu ngempet nafsu untuk sesuatu,
Itu berat. Tetapi lebih berat kalau dia hampa pulang ke akhirat tidak punya pahala apa-apa. Begitu kama Imam Syafi'i. Yang terakhir dia bilang, wa kullu ma tartajihi qaribun wal waqtu min duni dzaka aqrab. Semua yang kau harap, yang kau cita-citakan dekat, tapi lebih dekat daripada itu adalah matimu. Ma'asyiral muslimin, ini saya katakan, ini salah satu daripada yang kita harus indahkan demi memperkuat roh. Yang kedua, roh tidak boleh tidur. Ia harus sedar terus. Badan sih harus wajib tidur, tapi roh tidak boleh tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Tanamu aini, tanamu ainaya, wa la yanamu qalbi." Hatiku tidak tidur, tapi dua mataku tidur. Artinya saya ini manusia biasa, mata saya tidur, seperti mata kamu juga. Tetapi saya punya roh, saya punya hati, tidak akan tidur. Siaga terus. So, kita dihadapi oleh satu maling yang paling jahat, yaitu setan. Kata Imam Ghazali, ghaflah, orang dalam keadaan tidur, apalagi yang menidur-nidurkan dirinya sendiri dengan bius. Ini orang membukakan rumahnya seperti dibukakan gangnya untuk dimasuki setan, mencuri segala-galanya. Habis barang-barangnya. Imannya, akhlaknya habis. Kasih sayangnya, cintanya habis. Dicuri sama setan semua. Karena itu tidak boleh dia meninggalkan pintunya terbuka. Artinya tidak boleh hidup di dalam keadaan tidak sedar. Ya. Kelima, zikir. Zikir menguatkan roh. Zikir yang banyak menguatkan roh. Karena itu saudara-saudara, Imam Sayyidina Ali berkata, memberi maaf di waktu sedang marah ini paling berat. Sebab orang yang sedang marah itu pikirannya tidak normal. Artinya orang itu hidup dalam keadaan marah, masih tengah menganganya marah. Itu lalu ada orang datang bilang sama dia, maafkan sudah. Ah, maaf apa? Ini perlu dipukul ini orang. Dia hidup tidak. Tapi ada orang yang waktu sedang marah-marahnya, dia bilang, sekarang aku memaafkan engkau. Ini tandanya rohnya kuat. Untuk membantu ini, supaya rohnya tidak dalam keadaan kalap, harus digugah, disadarkan dengan wudu. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Kalau salah seorang di antara kamu sedang marah, lekas-lekas pergi ke jeding ambil air sembahyang. Ambil wudu. Dalam hadis yang lain, falyatasil. Kalau orang sedang marah, cepat-cepat dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Terus mandi. Insyaallah marahnya berkurang. Dan di waktu marah, kita tidak boleh mengucapkan banyak kata-kata. Sebab kata-kata itu tidak akan teratur. Ya bayangkan bagaimana ucapannya orang sedang marah. Kadang-kadang kalau dia menerima orang yang kata-katanya lincip-lincip, bisa juga dia maki. Bisa juga dia mengeluarkan kata-kata yang lebih jahat daripada kata lawannya. Dalam keadaan marah, dia mesti diam. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hendaknya dia diam. Dalam marah itu mesti kita endapkan dulu itu air. Dalam keroknya roh, kita tidak boleh berbicara kecuali dengan Astaghfirullahaladzim, atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wudu, kalau ada kesempatan mandi sekali. Sebab memberi maaf di waktu marah adalah berat. Paling beratnya sesuatu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, membelanjakan sesuatu di waktu sedang melarat. Orang punya pas-pasan, tidak punya lebih. Datang orang minta bantuan.
Apa yang mesti dikerjakan ini oleh ini orang? Ya setidak-tidaknya dia bilang, maaf saudara, saya tidak punya apa-apa. Tapi ada orang dalam keadaan begitu, dia tidak mau bilang saya tidak punya apa-apa. Dikasihkan daripada apa yang ada ini. Justru dalam keadaan masih melarang. Ini juga termasuk salah satu yang jarang manusia bisa kerjakan. Wa amma, sekarang orang yang sedang kaya pun dimintai orang mengatakan, maaf saya tidak ada. Jadi terbang. Kembali pada masalah pertama yang kita bicarakan tadi, roh. Sebab roh itu yang menjadi wadahnya iman. Roh yang menjadi wadahnya iman kepada Allah yang akan membalas orang yang membelanjakan duitnya, itu tidak cukup kuat. Jadi terdengar seperti store. Akhirnya tidak percaya dia bahwa Tuhan akan membalas. Jadi tidak dibelanjakan duit. Yang punya duit, waktunya pergi haji, tidak pergi haji-haji, tidak pergi haji. Itu kembali masalah roh juga. Bertahan menjaga diri dalam kesepian. Ini manusia-manusia ini bisa mengalami masa sepi. Jadi tidak dilihat orang, tidak diawasi orang. Dalam saat seperti itu, jarang orang bisa istiqomah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berkhalwat dengan perempuan. Hati-hati ada seorang lelaki duduk menyendiri dengan salah seorang perempuan, maka balaknya dekat. Yusuf alaihissalam, salah seorang nabi, calon nabi, sudah murasyah, sudah ditaruh di Lauhul Mahfuz, ini orang jadi nabi. Begitu juga waktu dalam keadaan ujian yang berat bersama istrinya Fir'aun, raja Fir'aun di zamannya, sampai Allah mengatakan walaqad hamma bihi wa hammat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf hampir Yusuf, tetapi laula an ra'a burhana rabbih, namun firman Allah, namun ia segera melihat betapa ayat-ayat Tuhan, betapa tanda-tanda adanya Tuhan, dia mundur. Dan tetap mundur. Dia kuat. Dan sampai memilih penjara daripada berbuat maksiat. Ini juga contoh yang paling top yang perlu diteladani oleh kita semua. Ma'asyiral muslimin, yang keempat, mengetengahkan kalimat hak terhadap manusia yang ditakuti atau dibutuhkan. Ini manusia yang di hadapan Anda ini ada salah satu daripada dua. Manusia takuti atau manusia butuhkan. Dibutuhkan pemberiannya, dibutuhkan pulusnya, dibutuhkan kedudukannya. Ya, orang-orang seperti begini ini biasanya jarang orang akan mengetengahkan kata-kata hak. Jarang. Tetapi bukan tidak ada, ada. Misalnya melihat seorang pangkat, dia memerlukan, nanti ini akan kita mintai apa-apa untuk perusahaan saya, atau lalu dia dilihat ini orang rumahnya ada mungkar. Jarang dia bilang, Pak Fulan, saudara punya rumah ini ada mungkarnya. Jarang. Tapi ini dibutuhkan. Atau ditakuti, lebih lagi. Tapi masalahnya masalah roh. Roh yang menampung wadahnya iman ini. Dan soal ini saya mungkin bisa menceritakan satu cerita yang pernah terjadi. Saudara perlu mendengarnya supaya menjadi contoh. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, di masa Mu'tasim, salah seorang raja dari kerajaan Bani Abbas. Waktu itu ada fitnah
Orang mengatakan bahwa Quran ini makhluk. Jadi bukan kalamullahul qadim, tapi makhluk. Raja ikut terkena oleh muskilah ini. Mu'tasim termasuk salah seorang yang mengatakan Quran ini makhluk. Tapi Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dan ahlus salaf, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Al-Qur'anu qadim, kalamullahul qadim. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap sama raja ini. Ditangkap, dikatakan, ya Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang Quran? Dia bilang, Tuan Raja, saya tidak mempunyai pendapat. Pendapatnya Allah dan Rasulnya mengatakan Al-Qur'anu qadim. Kamu masih kolot pendapatmu. Tidak ada pendapat kolot dan modern dalam soal ini, ya Khalifah, ya Mu'tasim. Masalahnya hak. Dia bilang sama al-gojonya, pukul ini orang. Ini Imam Ahmad. Dia hafal 900.000 hadis di luar kepala. Di zamannya tidak ada orang yufti seperti Imam Ahmad. Dan akhirnya sesudah dipukul, kolornya celana ini putus. Dia minta pada Allah, ya Allah, jangan sampai saya punya aurat terbuka. Mu'tasim dengar ini, dia bilang, tambahi. Sampai gamisnya robek. Saudara kalau jatuh belum tentu sarung saudara ini lantas pasti robek. Tapi kalau sudah robek berarti jatuhnya itu parah. Dipukul sampai gamisnya ini robek. Darahnya keluar. Bagaimana sekarang? Katakan saja Al-Quran makhluk sudah, nanti aku akan lepaskan engkau, aku akan kasih kamu kedudukan, dan semua utangmu akan kubayar dan kusangongi. Kata Imam Ahmad, tunjukkan satu ayat yang mengatakan demikian atau hadis Rasulullah SAW. Mendengar ini Mu'tasim meradang, berkata kepada Jalal, jangan kau kasih ampun orang ini. Ente hebat sekuat tenaga ente. Dipukul lagi sampai Imam Ahmad, dan dalam keadaan puasa Ramadan, sampai Imam Ahmad di antara semaput dan sedar datang salah satu bekas muridnya namanya Mirwazi masuk kepada Imam Ahmad. Tapi ini Mirwazi termasuk ulamanya raja, ulamanya istana raja. Jadi bilang, ya Ahmad, kenapa engkau mesti sampai mati karena ini masalah kecil? Katakan saja sudah, Quran makhluk, beres. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini alim juga muridnya, bekas muridnya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dalam keadaan begitu Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu berkata, ya Mirwazi, coba engkau keluar dari kamar gelap ini, pergilah ke halaman tempat rajamu ini, lihatan apa yang di hadapanmu. Mirwazi keluar, tiba-tiba dia melihat kira-kira 500 lebih ulama dengan dakwatnya dan pennya menunggu apa kata terakhir dari Imam Ahmad untuk dicatat. Mirwazi melihat itu, masuk lagi ke dalam, mengatakan kepada, ya Syekhana, di luar ini ada kira-kira 500 orang dengan pena dan tinta menunggu katamu terakhir apa, iya atau tidak. Lalu Imam Ahmad berkata, ya Mirwazi, kalau keadaannya sudah demikian, bagaimana engkau suruh aku mengatakan Quran makhluk, supaya mereka mencatat bahwa aku mengatakan Quran makhluk, dan mereka juga punya ratusan ribu murid untuk dikatakan mereka ada murid-murid mereka bahwa Imam Ahmad berkata Al-Quran makhluk. Saya akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Engkau suka aku berbuat begitu? Allahumma inni astaghfiruka ya Rabbi. Padahal ini ulama raja, ulama istana raja, sampai begitu. Cepat sedar, sebab ulama betul, sama-sama ulama. Jadi dia pergi kepada Mu'tasim.
Ya Mu'tasim, saya lihat Imam Ahmad ini sudah dalam keadaan payah. Bagaimana kalau aku saja saya ganti dia biar dia pulang. Jangan sampai dia mati di tanganmu. Ini orang, di baliknya dia ini ada ratusan ribu ulama. Bagaimana kalau saya saja yang kau ambil, kau pukul seperti dia, sudah gantinya Imam Ahmad saya. Kalau tidak, saya tidak akan menyiksa orang kecuali yang salah. Dan bertahanlah Imam Ahmad sampai Allah SWT membukakan jalan dia keluar. Akibat dari sekian banyak protes dan petisi. Ini satu contoh. Apa yang menyebabkan Imam Ahmad sampai hampir pada nafasnya terakhir mengatakan tidak, aku tidak akan berkata begitu, karena itu aku katakan salah, karena itu mukhalif lima amarallahu bih. Tidak mungkin kalamnya Allah yang qadim menjadi hawadith. Akhirnya keluarlah Imam Ahmad. Akhirnya Mu'tasimlah yang jatuh. Karena begitulah sunnatullah terhadap orang-orang yang berkuasa, yang zalim. Allah tidak akan membiarkan dia lebih lama. Allah pernah mengilhamkan salah seorang syair berkata, "Wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha, wa ma zalimun illa sayubla biwalimi." Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah pasti di atasnya. Dan tidak ada orang yang zalim melainkan dia akan diganjar oleh Allah dengan orang yang lebih zalim dari dia. Inilah perputarannya dunia. Dalam keadaan begini kita jangan lengah, jangan ghaflah. Ma'asyiral muslimin, saya kira diktat yang ke-11 ini, yang ke-12 ini sudah saya tafsirkan. Mudah-mudahan dia bisa membawa manfaat bagi saya dan bagi saudara sendiri. Mudah-mudahan kita semua mengambil dari nafas Sayyidina Ali ini hal-hal yang bermanfaat bagi sisa kehidupan kita ini. Apa ada pertanyaan sudah? Ya. Ini ada satu saran. Saya minta dibaca supaya saudara-saudara juga mendengar dan mengindahkan. Malah yang akan keluar itu saya harap tunggu sebentar mendengar saran ini. Silakan. Sekaligus merupakan saran dari kaum ibu. Oh, kita kaum lelaki kalau mau menuju masjid langsung saja masuk. Hendaknya jangan ada orang yang berdiri di muka masjid atau di baduk-baduk sekitar rumah masjid sini. Itu mungkin ya betul mengganggu perasaan orang perempuan yang mau liwat. Kalau baduk itu dipenuhi dengan orang lelaki, ya merasa malu. Dan kitalah berdosa. Jadi jangan sampai pengajian ini dinodai oleh sedikit pun dosa, ya. Saya kira ini saran baik, dihargai oleh kita semua dan diindahkan. Sekian. Ya Rabbana darabna bi'annana darabna wa annana darabna